beliau ini jauh loh kita datangkan dari Bali karena beliau adalah yang punya, bukannya punya, yang cerita ya, yang menuturkan, yang mencerita. Kemudian ada ditulis oleh Ayu Arman. Nah, siapa nih yang cerita? Ini adalah salah satu yang mengepalai diving division. Sesuatu yang nyata, tetapi kenyataannya pun bisa berbeda. Baik, Bestri, kita masih berbincang mengenai buku yang dituturkan oleh panggilnya Mas Cipto ya, karena lama di Bali beli Cipto Aji Gunawan tentang paradok pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, sekarang kita lagi ngobrol lagi yang lebih seru lagi nih mengenai masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat lokal. Kalau di berkelanjutan ini kan memang kita harus terus ya continuing. Nah, ini kan kaitannya tentunya dengan masyarakat lokal. Gimana nih Mas Cipto untuk pemberdayaan masyarakat lokal ini? Contohnya misalnya apakah harus ada desa wisata atau yang seperti apa tuh rencananya, atau ada pengalaman yang dituliskan di sini begitu? Untuk community based tourism kebetulan saya punya desa, bukan punya saya gitu loh. Jadi saya bekerja bersama dengan teman-teman di desa di sebuah daerah di Bali Utara. Bali Utara itu kalau di peta Bali Utara tuh yang besar apa? Lovina. Lovina yang ada. Nah, sebelah timur Lovina itu. Jadi Lovina ke timur Singaraja, dari Singaraja ke timur lagi. Bukan, kalau Gigi ke barat. Kalau ini ke kanan ini. Kalau dari lihat petanya ke kanan ke arah desa wisata Tulamben. Tulamben yang tempat ke arah desa wisata Tulamben. Saya waktu tidur udah sampai situ aja kan. Nah, itu di desa yang kebetulan menjadi mitra kerja saya. Itu ada di tengah-tengah antara Singaraja dengan Tulamben. Namanya Desa Les. Desa Les. Nah, Desa Les ini di tahun 2024 kemarin menjadi juara ADWI. Tetapi kita di Desa Les itu bukan mulai 2024, itu 2020. 2020? Iya, kami di sana bersama pandemi itu ya? Kok 2020? 2000. Oh, tahun 2000. Yes, tahun 2000 gitu. Hingga sampai 2000. 2000, ya, itu tahun 2000. Ya. Jadi 24-25 tahun yang lalu, kami ke desa tersebut. Awalnya pada saat itu karena saya sebagai pengusaha wisata bahari di Bali, teman-teman dari LSM, LSM lokal di Bali, melakukan investigasi destructive fishing. Jadi kami menemukan desa itu adalah desa yang melakukan destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak. Wah, yang pakai bom itu ya? Atau gimana? Mereka pakai racun. Jadi mereka pakai cyanida. Jadi nelayan-nelayan di desa tersebut itu menangkap ikan hias itu dengan menggunakan cyanida. Dan Indonesia, Filipina itu merupakan eksportir ikan hias terbesar di dunia. Salah satunya berasal dari desa tersebut yang ditangkap dengan menggunakan cyanida. Pada saat kami ke sana 25 tahun yang lalu, dijumpai bahwa daerah tersebut sebetulnya sudah sangat rusak. Disinilah kemudian awal dari saya belajar mengenai community based tourism. Jadi saya belajarnya dari masyarakat desa, Pak. Jadi saya nggak kuliah pariwisata, saya nggak mempelajari pariwisata secara khusus, tapi saya tinggal di desa, saya belajar, dan mereka lah sebetulnya dosen-dosen pariwisata saya. Pariwisata berkelanjutan saya, community based tourism saya itu berasal dari bersama-sama dengan masyarakat di desa tersebut, khususnya masyarakat nelayan yang pada saat itu menjadi perusak. Singkat kata, sesudah kami berinteraksi dengan mereka, sesudah 2 tahun mereka, kalau diceritakan akan panjang, tapi saya skip saja prosesnya, langsung saya katakan bahwa mereka tidak lagi melakukan pengerusakan. Jadi sudah bisa merubah. Dalam waktu 2 tahun terjadi perubahan mentalitas masyarakat, mereka tidak lagi merusak, tetapi kemudian kita harus berpikir ke depan mereka bagaimana. Apa yang bisa mereka dalam 2 tahun itu tidak merusak, Pak? Uang, Pak. Ekonomi, Pak. Jadi di sana saya belajar banyak.
pada saat awal di tahun-tahun itu LSM kalau mengunjungi masyarakat itu selalu mereka mengatakan boleh ini, tidak boleh ini dilarang, ini boleh dan sebagainya. Karena saya backgroundnya pengusaha, saya bilang saya nggak bisa ngelarang-larang orang mau cari duit, kalau mereka kok dilarang itu bagaimana? Karena yang dia lakukan adalah untuk cari makannya mereka, istilahnya gitu kan ya. Dan kemudian ada satu pola pikir yang menurut saya itu harus dirubah pada saat itu ya. Yaitu begini, kalau Anda melestarikan alam, itu adalah untuk anak cucu. Iya. Lah, ini pola pikir ini nggak cocok sama masyarakat di sana. Boro-boro untuk anak cucu, untuk hidup besok aja saya susah kok, kenapa ngomongin anak cucu? Nggak sampai anak cucu. Kejauhan. Jadi saya merusak lingkungan itu supaya saya mendapatkan manfaat ekonomi untuk saya makan hari ini dan besok saja belum tentu dapat. Anda kemudian ngomong mengenai tahun depan atau nanti sesudah generasi berikutnya. Saya nggak lewat generasi ini, nggak ada generasi berikutnya. Nah itu kan pola-pola seperti itu yang berkembang di pemikiran LSM kepada masyarakat. Dulu kan bahkan sampai sekarang banyak orang yang berpikir mendekati masyarakat, kemudian bicara future. Nanti. Mereka nggak butuh nanti. Mereka butuh sekarang. Oleh sebab itu, pendekatan kami awal itu adalah pendekatan ekonomi. Kalau Anda merusak, ini begini, kalau Anda merusak, ini akan tetap rusak, Anda akan pergi ke tempat yang lebih jauh, semakin lama semakin jauh, cost production Anda makin besar untuk menangkap ikan, makin jauh Anda pergi, makin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Lebih bahaya lagi juga. Lebih bahaya dan sebagainya. Cuaca, Duit yang Anda dapatkan sedikit. Ikannya banyak yang mati karena Anda pakai potas cyanida. Mortality rate-nya bisa 30 sampai 70%. Anda harus tangkap puluhan ribu, waktunya lebih banyak, kemudian untuk hanya bisa menjual sekian ribu. Kalau kami perkenalkan alat tangkap yang berbeda, yang ramah lingkungan, mortality rate-nya rendah. Jadi kalau Anda butuh 1.000, mungkin Anda hanya perlu menangkap 1.100. Nggak harus menangkap 3.000 lagi seperti dulu. Dengan 1.100, waktunya lebih singkat, biayanya lebih murah, ikannya yang hidup lebih banyak. Jadi proses ekonomi itulah yang kemudian perlahan merubah masyarakat di sana yang tadinya menggunakan cyanida tidak lagi menggunakan cyanida. Jadi memang untuk pendekatan ke masyarakat ini diperlukan semacam kita harus kasih solusi ya, bukan ini nggak boleh ya. Gitu. Nah, solusinya sekarang Bu. Ya, solusinya sekarang. Iya. Jadi pada saat itu Bapak masuk sebagai pengusaha apa Pak? Iya. Penyelam. Saya waktu itu bersama teman-teman NGO dan awalnya kami memperkenalkan diri sebagai pengusaha ikan hias, Pak. Jadi kami mau beli ikan, tapi ikannya yang bagus. Jadi mereka... Boleh Pak, saya klarifikasi Bu. Jadi awalnya mereka itu sebagai nelayan menangkap ikan konsumsi ya? Bukan, ikan hias juga. Untuk dijual. Nah, terus Bapak dengan menggunakan solusi tidak menggunakan potas. Iya. Mereka dapatnya lebih banyak. Awalnya tidak, Pak. Jadi ini menarik nih. Kalau saya belajar banyak dari masyarakat situ. Masyarakat situ kalau diurut berpuluh tahun ke belakang tahun 70-an, mereka tidak menggunakan cyanida, Pak. Yang menggunakan perkenalan cyanida itu karena adanya pengusaha yang masuk yang menginginkan produksi sebesar-besarnya. Itu dari situ mereka belajar. Jadi nanti kalau betul-betul kita kaji yang namanya berkelanjutan, masyarakat kita itu sudah punya sebetulnya dan dirusak di dalam perjalanan. Jadi yang namanya kita bicara keberlanjutan lingkungan di Indonesia, itu banyak tempat saya jumpai di Indonesia, itu merupakan kearifan lokal sebetulnya, yang kemudian bersama berjalannya waktu itu dikikis oleh konsumerisme dan sebagainya. Jadi oleh ekonomi atau pengusaha-pengusaha. Betul Pak. Jadi itu dikikis yang kemudian suatu saat orang luar kembali membawakan isu-isu keberlanjutan yang sebetulnya itu sudah ada di Indonesia lama dulu dianggap kuno, dianggap kuno ya betul. Tidak modern dan sebagainya. Sekarang diperkenalkan lagi, dipuja-puja karena datangnya dari luar.
Padahal dulu masih ada. Nah, begitu pula masyarakat luas. Dulunya mereka bukan pengguna sianida. Jadi Bapak satu-satunya yang ketika datang, Bapak juga pengusaha kan? Iya. Sebelumnya kan mereka udah ada hubungan dengan pengusaha kan? Sudah. Berarti Bapak yang justru memperkenalkan bagaimana menangkap ikan tidak dengan sianida? Betul. Oke, berarti Bapak sudah mulai bagaimana mereka melakukan sebuah aktivitas ekonomi itu secara bijaksana ya? Betul. Iya. Dan ternyata hasilnya yang tadi awalnya agak seret gitu, ternyata nggak kecewa mereka. Oh, sedikit nih Pak. Ada yang nyoba baru hanya 2 orang Bu pertamanya. Yang mau nyoba yang dari lain, sekitar hampir 100 orang. 100. Ya ini kita harus pahami ya. Iya. Masyarakat itu memang cenderung takut berubah ya. Iya. Dan itu kalau tidak ditunjukkan kepada mereka secara real, itu akan sulit sekali. Contoh yang Mereka nyata mau contoh gitu ya. nyata, betul, yang ada di depan mereka. Dan saya bisa maklumin itu. Iya. Dan itu pun kalau menimpa saya juga mikir kalau saya hidup hanya untuk hari ini dan besok belum tentu lusa. Pokoknya don't apa trust saya anybody. harus- Pokoknya saya harus dapat uang, harus Betul, dapat. saya harus tangkap dulu. Urusan nanti lingkungan belakang, rusak belakang bukan urusan saya itu. Prosesnya berapa tahun tuh Pak? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Dari cukup. mulai tahun 2000 itu sampai 2022. 2002. Itu berapa persen Pak? Total semuanya, Pak. Wow. Semuanya total? Semuanya total, dan kemudian mereka membuat kelompok dan kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan sianida. Nah, tadi Bapak di awal bilang mereka bisa meninggalkan sianida itu karena faktor ekonomi kan, Pak ya? Iya. Artinya ada ekonomi yang dia dapatkan ya, Yes. Manfaat ekonomi. Iya. Apakah dengan dia tidak memakai sianida itu justru malah menurunkan nilai ekonominya, Pak? Awalnya iya, Pak. Karena mereka belum pintar nangkap ikan dengan menggunakan jaring kecil. Pas peralihan ya. Proses coba-coba. peralihan Iya. itu yang nyoba hanya 2 orang. Dari 100. Dari 100, dan 2 orang ini di minggu-minggu awal tangkapannya agak menurun. Oke. Tetapi sesudah 2 orang ini jadi pintar nangkap dengan menggunakan alat yang kita Lebih seperti banyak, makan. dapatnya lebih banyak. bukan hanya lebih banyak, lebih sehat, Pak. Itu Iya. yang penting. Iya. Jadi kalau dulu dengan sianida nangkap 100 mati 40, 30 mati. Iya. Kalau sekarang nangkap 100, Ya, 95 ya, mati. 90. Berarti Bapak juga sekaligus memperkenalkan teknologi di sini ya? Yes. Oke. Keren, Jadi keren. teknologi itu adalah menggunakan jaring kecil dan jaring pembatas yang kita import dari Filipina. Oke. Waktu itu di Indonesia jaringnya belum Belum ada, Bu. ada. Jadi jaringnya pun harus diimport dari Filipina karena jaringnya tuh mata jaringnya halus. Ya, tipis. halus. Ya. Jadi ikan tuh bisa ditangkap Iya. tanpa dia melihat jaring. Iya. Dan di situ juga begini, penangkapan jaring ini bermanfaat karena bisa dipilih. Iya. Ikan yang sudah Masih besar-besar. kecil banget, cemplungin lagi gitu ya. Itu ada tuh, saya pernah buat videonya. Jadi yang kecil-kecil dilepas lagi Dilepasin, sama mereka. masih bayi-bayi Yang besar-besar ya. mereka tangkap. Yang sudah memang, Memang size-nya layak untuk untuk dijual. mereka jual. Tapi sebenarnya Mas Cipto waktu itu memang pengusaha ikan hias. Bukan, saya pengusaha wisata selam. Oh, wisata selam. Nah, Jadi yang- undercover gitu. Undercover yang menyamar jadi pengusaha wisata, Menyamar. pengusaha ikan. Jadi kan hias mereka itu. tertarik ya, wah ada yang mau beli nih. Iya, ada itu bos mau sebetulnya beli. bukan saya, tapi teman-teman Ya, sama LSM. teman-teman, iya. Saya mendampingi mereka gitu. Iya. Nah, kemudian sesudah itu tahun 2002 mereka sudah tidak lagi menggunakan sianida itu. Iya. Kemudian sesudah itu mereka mulai diperkenalkan terhadap rehabilitasi terumbu karang. Kan terumbu karang mereka rusak semua itu Iya. pada saat itu. Iya dong, betul. Karena Nah. ya mati juga dari... Pada saat itu 20 tahun yang lalu lebih itu, kita bisa dikatakan saya tidak menemukan ahli terumbu karang Indonesia itu. Ada banyak informasi-informasi si A, si B, kemudian sesudah kita perhatikan, Enggak. kok ya masih begitu-begitu saja gitu maksud. Akhirnya ini juga nyontek Iya. dari luar, kemudian mencoba-coba sendiri rehabilitasi caranya begini. Dan itu teman-teman di desa, Iya. itu yang berinisiatif. Jadi mereka kemudian menjadi orang-orang yang melakukan percobaan semangat ya. terumbu karang. Wah, gimana pakai batu ini, pakai batu itu, batu gunung, batu laut, dan sebagainya, tehel rumah, Iya, dan iya, sebagainya. iya. Mereka pakai itu. Dan ternyata timbullah
mungkin kesadaran ya. Iya. Kalau saya lihat sih dari kacamata saya mulai timbul kesadaran untuk mereka melakukan itu. Iya. Tetapi itu tidak berhenti sampai di sana. Apa yang mereka lakukan itu juga harus mendatangkan manfaat ekonomi. Iya, itu yang terutamanya. Tadi Iya. yang pikir besok makan apa Yes. gitu. Kalau mereka sudah punya terumbu karang bagus itu buat apa? Buat apa? Iya. Iya. Maka di tahun 2005 kami menginisiasi sebuah program yang namanya adopsi terumbu karang. Oke. Jadi adopsi terumbu karang itu setahu saya itu merupakan satu-satunya Iya. pada saat itu dan itu yang pertama di Indonesia. Jadi orang bisa membeli terumbu karangnya, Iya. dipelihara di sana. Dipelihara sampai besar dan kemudian dilaporkan. Ini loh Oke. terumbu karang Anda seperti ini. Disitulah kami mendapatkan ekonomi yang masuk Yang ke masuk mereka. ke- Itu ekonomi sekaligus bagaimana menyediakan tempat-tempat untuk ikan-ikan itu juga berkembang biak. Iya. Betul. Dan Jadi kemudian berkelanjutannya dapat di dan situ. ceritanya itu, cerita perubahan mentalitas tersebut itu suatu narasi yang luar biasa untuk menjadi daya tarik pariwisata. Pariwisata. Jadi merupakan- narasinya dapat, Iya. destinasinya saya dapat. Oke. Oke. Berarti destinasi yang kemudian dikembangkan adalah bersifat destinasi desa wisata bahari ya Pak ya? Betul. Biasa. Dan konservasi khususnya. Konservasi ya. Ya. Oke. Terus apa yang menjadi daya tarik wisatawan? Itu biasanya apa? Pangsanya orang-orang asing. ya, Pak? Nah, kemudian ini cerita berlanjut. Kami membuat inisiatif adopsi terumbu Adopsi, karang iya. dan adopter pertama kita adalah Bu Megawati Soekarno Putri. beliau Yang mengadop ya. beliau sebetulnya memahami itu dan kemudian saya ikut partisipasi deh. Nah, itu yang kemudian salah satunya memberikan semangat juga kepada teman-teman di Nelayan ya. di nelayan. Nelayan. Ya. Kemudian sesudah itu kita harus melangkah ke yang lebih tinggi. Iya. Nah, pada saat itu memang karena saya juga harus bekerja, jadi les ini mulai terbengkalai, walaupun adopsi terumbu karang itu tetap berjalan, tetapi tidak secepat pada saat sebelumnya awal, di mana kita menginisiasi tersebut. Sampai tahun 2012, Pak. 2012 kami bertemu dengan teman yang ada di Australia, kemudian kebetulan teman tersebut dia adalah travel agent untuk wisata minat khusus volunteerism. Nah, kemudian saya perkenalkan les dan mulailah saat itu kita mengangkat daya tarik Highlight itu ya. daya tarik les ini dari sisi konservasi dan pembelajarannya. Nah, wisatawan yang datang sampai sekarang adalah 90% wisatawan asing, Bu. Iya. Ya, dan dari berbagai macam institusi pendidikan di seluruh dunia. Minat khusus ya. Minat sangat khusus. Bukan hanya khusus, tapi sangat khusus. Di situ kami berhubungan dengan beberapa institusi dari Singapura, dari Australia, dari Korea, dari Amerika, dan sampai saat ini secara reguler mereka mendatangkan wisatawan ke sana. Kembali kepada keberlanjutan, tanpa adanya aset yang ada di laut mereka dan kemudian berkembang menjadi budaya dan aset alam yang ada di sekitar itu, mereka tidak akan mendapatkan pariwisata. Jadi kami berhasil merubah daya tarik wisata alam ini menjadi aset. Kalau kita pengusaha, aset itu kan adalah yang paling utama ya. Jadi kalau kita nggak punya aset atau aset kita habis ya sudah. Nah, jadi kunci keberhasilan keberlanjutan di desa wisata itu adalah bagaimana mempertahankan aset. Awalnya itu ini sangat runut sekali ya Pak ya. Bapak memperbaiki mentalitas mereka, Iya. ya kan? Yang tadinya mereka menggunakan potas, lalu dengan ada jaring yang lebih bermanfaat untuk untuk lingkungan, lalu mengembangkan terumbu karang. Nah, terus dengan akses Bapak menghubungkan tuh antara travel agent yang dari luar itu untuk mendatangkan tamu-tamu special interest. Betul. Dan sampai sekarang masih continue, Pak? Masih, Pak. Bahkan nanti di bulan Juni kami punya acara besar sebetulnya,
saya lupa namanya, tapi itu merupakan semacam seminar besar yang akan dihadiri kurang lebih 80 orang. Di daerah tersebut? Di kampung itu. Di kampung itu, di ya, desa di itu. Desa itu. Desa Les. Ya, itu mengenai semacam jadi acara itu mengundang wisatawan dari luar untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, melakukan riset ataupun melakukan apa yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan itu nanti bulan Juni akan dilakukan. Ya. Kalau bicara masalah Bali, tadi kan saya menarik banget ya itu di Bali Utara ya. Itu Bali Utara. Nah, akhir-akhir ini kan yang terdengar ini Bali ini dibilang apa ya? Udah penuh pariwisatanya, wisatawannya udah penuh, terus kemudian istilahnya kayaknya tuh Bali tuh jadi negatif gitu. Itu sebenarnya kan Mas itu di Bali ya, apakah memang seperti itu gitu? Ada benarnya dan ada salahnya. Oh gitu? Ya, tergantung. Salah berapa tuh? Nilainya berapa nih? Tergantung dari pertanyaannya, Bali yang mana? Oh, Bali yang mana? Jadi dengan keterangan Pak Cip tadi, itulah yang bisa kita lihat bahwa memang tidak semua di Bali ya Pak ya. Jadi saya jadi baru keinget karena nelayan terakhir ini kan banyak banget yang bicara wah Bali itu ini Bali istilahnya negatif ya. Kok ternyata indah sekali itu kayak saya bayangin di ada segmentasi tertentu yang memang memang kalau untuk mau rame mau apa seperti kayak Kuta itu kan sudah memang terkenal lah dengan wisata mass tourism. Tetapi memang tadi ketika apa yang jadi penjelasan Pak Cip tadi, kita bergeser ke utara, itu ada yang special interest, yang bersifat bahari, ke tengah kita juga bisa melihat special interest seperti di Ubud, ya kan? Bagaimana mereka mengagumi keindahan warisan budaya segala macam. Seperti itu ya Pak Cip ya? Betul. Dan ini loh Pak, Bu. Pariwisata itu belum tentu indah. Belum tentu indah. Belum tentu indah. Apa tuh? Maksudnya apa atau apa adanya? Kan gitu? gini loh, indah itu kan subjektif ya. Iya sih. Indah buat saya belum tentu indah buat Bapak. Iya. Balik lagi ke Desa Les itu ya. Iya. Kalau ditanya, itu daya tariknya apa sih? Saya sendiri bingung, Bu. Pantainya jelek. Ya, isinya batu-batu kalau nggak bisa berenang jadi ya. Bisa, pantainya itu isinya batu, Bu. Jadi kalau jalan di batu kan sakit kaki ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita membuat indikator dari sebuah pantai yang bagus, itu nggak masuk indikator itu. Ya. Kemudian lautnya kadang-kadang ombaknya keras di bulan-bulan tertentu. Kemudian masyarakatnya ya keras ya. Tidak keras, tapi mereka biasa-biasa saja, walaupun ada keunikan di sana, yaitu mereka masyarakat Bali Age. Ya. Kemudian ada air terjun, tapi kalau kita bicara air terjun, di Bali itu air terjunnya banyak. Jadi artinya, kalau harus menonjol secara khusus, di Les tuh nggak ada yang menonjol secara khusus. Yang menjadi dia menarik, itu adalah ceritanya, narasinya, dan kemudian apa yang bisa didapatkan oleh wisatawan yang memang tepat, dengan mentalitas yang tepat datang ke sana. Yang tadinya merusak, istilahnya perusak atau mencari nafkah dengan merusak alam, ternyata bisa merubah. Itu nggak gampang loh merubah mindset itu. Nah, istilahnya kalau udah lahirnya memang udah begitu, misalnya gitu ya. Ternyata 2 tahun bisa berubah itu ya kepribadian ya istilahnya ya. Ini ya sebetulnya tidak berhenti di situ, Bu. Tidak berhenti di 2 tahun itu. Ada satu hal yang kemudian saya pelajari di situ menjadi berkelanjutan, yaitu rehabilitasi yang kami buat terhadap lingkungan. Itu sebenarnya hanya batu loncatan. Jadi sebetulnya pada akhirnya, kalau orang bertanya kepada saya, itu metode apa yang dipakai untuk rehabilitasi terumbu karang di Les? Berbagai macam metode kita pakai. Bagaimana tingkat keberhasilannya? Akhirnya kami tidak terlalu pusing dengan tingkat keberhasilan, mau berhasil tidak berhasil tidak ada masalah. Kenapa? Karena proses rehabilitasi ini pada akhirnya merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar, yaitu rehabilitasi manusianya. Iya, betul. Jadi rehabilitasi yang dilakukan, aktivitas rehabilitasi yang dilakukan di Les itu membangun mentalitas manusia Les yang tidak lagi merusak alam, menjaga alam, dan alam punya kemampuan untuk recovery. Ini yang seringkali orang tidak paham. Dianggap bahwa sebuah suksesnya rehabilitasi itu kalau
barang yang direhabilitasi itu jadi betul. jadi benar. Tapi seharusnya ada satu yang lebih besar daripada itu, kalau manusianya yang ada di lingkungan itu masih tetap pola pikirnya sama dengan pada saat mereka belum ada rehabilitasi ini, atau menjadikan rehabilitasi ini hanya semacam kedok, maka tidak akan berhasil. Nah, berlangsung sekian puluh tahun, tetap jadi turun-temurun akhirnya bisa menularkan itu tadi ya. Ya, karena mentalitasnya berubah. Dan mentalitas berubah itu melalui proses rehabilitasi lingkungan. Jadi rehabilitasi lingkungan itu hanya batu loncatan bagi saya, membuat rehabilitasi manusia. Dan rehabilitasi manusia itu yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin yang kalau saya bisa tangkap dari Pak Cip, konsep pariwisata itu yang utama kan adalah attraction. Betul. Nah, attraction ini tidak harus menurut orang, semua orang itu menarik. Betul. Ada sesuatu yang mungkin menjadi kelompok orang itu menarik. Ya. Itulah yang kita kenal dengan special interest. Betul. Bener ya Pak ya? Ya. Jadi belum tentu nih misalkan kayak Bu Dewi yang kalau ke tempat wisata sukanya kulineran, sukanya itu tadi, yang apa gemerlap. Belum tentu suka di laut. Betul. Belum tentu juga suka dengan hal-hal yang sifatnya di situ ada cerita masyarakat dengan storytellingnya, dia memperbaiki kondisi alam. Ini yang harus kita ambil garis merah ya Pak ya. Betul. Berarti Bu, bagaimana pendekatan pariwisata di Indonesia itu juga harus secara parsial ya Pak ya. Segmented ya. Iya, selain segmented artinya pendekatannya tidak secara general. Tidak secara mengambil contoh negara dengan tingkat kunjungan tinggi. Enggak ya Pak ya? Enggak. Oh, ini menarik sekali Bu. Saya pikir itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan sustainable tourism. Betul, betul. Karena kalau produknya dan pasarnya cocok, maka value-nya nyambung kan? Saya setuju. Nah, kalau value-nya nyambung, maka semua orang bisa, atau baik pasar maupun produknya bisa happy, masyarakatnya happy, ini bisa berkelanjutan loh. Orang gini Bu Dewi ya, ada yang kita aja deh, ada yang suka laut, ada yang suka gunung. Yang nggak suka ke laut, di laut pakai payung, pakai baju ya kan? Pakai tangan gini. Nah itu, ada yang dia nggak suka gunung misalkan. Nah ini Bu, jadi saya pikir apa yang tadi dimaksudkan oleh Pak Cipto, ini perlu menjadi sebuah kajian, sebuah renungan kita Pak. Bagaimana membangun Indonesia itu tidak secara general ya Pak ya. Harus melihat per daerah, per geokulturalnya, apa yang menjadi potensi-potensi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga pandai mencari pasar yang tepat. Benar ya Pak ya? Betul. Oke. Wah, seru banget ini. Kita kan rasanya nggak putus ya. Jadi kita harus ada episode berikutnya nih untuk ngobrol lagi ya. Oke, baik Bestri. Tadi kita udah berbincang mengenai desa wisata, kemudian ternyata saya aja buat yang di kedokteran rasanya berubah mental. Itu agak susah loh, nggak kebayang. Susah itu ternyata, tapi bisa ya. Mas Cipto dengan teman-temannya luar biasa. Dan tadi juga sudah digarisbawahi oleh Bang Hussein bahwa memang untuk menangani pariwisata berkelanjutan itu banyak sekali dan tidak boleh general. Harus yang istimewa satu-satu kita titeni kalau bahasa Perancisnya. Petani. Itu bahasa Perancis sama Jawa. Begitu. Oke, kita akan ngobrol lagi nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa.